Pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Banyuasin melaksanakan upaya pelaksanaan restoratif justice terhadap perkara atas nama tersangka Rian Gusti Pratama bin Nalmalion dan Ninis Sulastri binti Ahmad almarhum, yang masing-masing tersangka juga sebagai korban dalam berkas perkara terpisah. Tersangka Rian dan tersangka Ninis didakwa oleh penuntut umum pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Kejadian ini berawal dari tersangka Rian, tersangka Ninis, dan 2 orang saksi yaitu Hengki dan Pangki yang pergi ke Bank BRI Suwakbara untuk mencairkan dana PPS Muara Abab. Setelah mencairkan uang tersebut, tersangka Rian dan tersangka Ninis duduk di samping warung kopi sambil mengobrol. Kemudian terjadilah perselisihan dan perdebatan di antara tersangka Rian dan tersangka Ninis, hingga tersangka Ninis tersulut emosi dan melempar wadah sendok serta isinya kepada korban Rian. Tersangka Rian pun membalas dengan menarik jilbab korban Ninis, lalu memukul kepala korban Ninis sebanyak 5 kali hingga korban Ninis terjatuh. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap tersangka Rian dan tersangka Ninis, juga melibatkan perwakilan masyarakat demi upaya perdamaian antara tersangka Rian dan tersangka Ninis. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Kedua belah pihak pun sepakat berdamai tanpa syarat, di mana penuntut umum berperan sebagai fasilitator melakukan upaya perdamaian tersebut. Pengajuan restoratif justice ini, dalam hal terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Perja nomor 15 tahun 2020, yaitu: yang pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana dilakukan dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000. Upaya perdamaian juga melibatkan tokoh masyarakat yang dalam hal ini Kepala Desa Muara Abab, Bapak Maradoni Ahmad. Selanjutnya, akan dilanjutkan proses sesuai dengan pasal 3 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Tersangka Rian dan tersangka Ninis sepakat berdamai, saling memaafkan atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan. Kesepakatan perdamaian telah ditandatangani oleh tersangka Rian dan tersangka Ninis, serta para saksi dari keluarga, tokoh masyarakat, juga jaksa fasilitator Kejaksaan Negeri Banyuasin. Saya Ninis Sulastri telah melaksanakan perdamaian dengan Rian Gusti di rumah polisi Kejaksaan Banyuasin pada hari Selasa 30 Juli 2024. Semoga Bapak Jaksa Agung berkenan menerima permohonan restoratif justice kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada keluarga Rian Gusti Pratama, semoga Bapak Kejaksaan mengabulkan RG Rian Gusti Pratama karena beliau ini merupakan tulang punggung daripada keluarga. Sekian, terima kasih. Semoga Bapak dapat mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maradoni Ahmad, Kepala Desa Muara Abab, berharap kepada Bapak Jaksa Agung kiranya dapat menerima permohonan restoratif justice dalam perkara saudari Ninis Sulastri dan Rian Gusti, yang mana harapan saya sebagai Kepala Desa kedepannya warga saya dapat menjalani hidup rukun dan damai di Desa Muara Abab. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.